Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudallin nasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat tersebut telah jelas bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai tanggal waktunya. Imam Ibnu Ishaq berpendapat bahwa tanggal turunnya Al-Quran adalah tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat beliau ini berdasarkan pada Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud hari bertemunya dua pasukan di sini adalah hari bertempurnya dua pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin di medan perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam hal ini Imam At-Tabari juga menjelaskan, kanat lailatul furqan yaumal taqal jam'an li sab'a asyrata min Ramadan. Malam Al-Furqan, malam diturunkannya Al-Quran, berketepatan dengan diturunkannya bertempurnya dua pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan inilah yang kemudian diperingati sebagai malam nuzulul Quran di masyarakat kita. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika malam nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan, lalu bagaimana penjelasan Al-Quran yang mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Sebagaimana dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Padahal kita tahu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Para mufassir mengemukakan bahwa proses turunnya Al-Quran ini terjadi dua kali. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia di Baitul Izzah secara keseluruhan jumlatan wahidah, yang kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril secara bertahap kepada Rasulullah SAW di bumi, ayat demi ayat
di waktu yang berbeda hingga 20 tahun. Atau pendapat lain mengatakan 21 tahun atau 22 tahun. Hal ini senada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, wala khilafa annal Qur'an unzila minal lauhil mahfud lailatal qadri ala ma bayyannahu jumlatan wahidah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari lauhil mahfud pada malam Lailatul Qadar sebagaimana yang telah kami jelaskan secara keseluruhan. Fawudi'a fi baitil izzah fi sama'id dunya. Mula-mula Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah, di langit dunia. Tsumma kana Jibril alaihissalam yang zilu bihi najman fil awamir wan nawahi wal asbab. Wadhalika fi isyrina sanah. Yang kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Rasulullah secara bertahap tentang perintah, larangan, dan sebab-sebab lain, yang semua itu prosesnya selama 20 tahun. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa nuzul Quran yang kita peringati pada malam 17 Ramadan adalah berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa tanggal 17 Ramadan adalah turunnya wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika beliau berkhalwat di dalam gua Hira. Akhir kata, marilah kita hidupkan malam nuzulul Quran dan malam-malam Ramadan lainnya dengan banyak membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mentadabburinya, serta perlahan kita mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Al-Quran selalu mengiringi langkah kita. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Demikianlah kuliah singkat pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul jazil, ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.